Di atas panggung, sang ibu mertua sedang bercerita dengan penuh semangat tentang bagaimana dia berhasil keluar dari kekerasan rumah tangga dan menemukan kehidupan baru. Namun, di bawah panggung, sang menantu mendengarkan dengan gelisah karena suami yang duduk di sampingnya, putra dari wanita di atas panggung itu, adalah seorang monster pemukul sejati. Meski ibu mertua itu terlihat seperti pejuang wanita saat berpidato, sikapnya terhadap menantunya sama sekali berbeda. Dia berpura-pura tak melihat. Tapi ibu mertua yang pura-pura buta ini tak akan menyangka bahwa hanya dalam hitungan hari, menantu yang dianggapnya lemah ini akan bekerja sama dengan orang luar untuk membunuh putra kesayangannya dengan kejam. Siapa yang menyuruhnya memanjakan anaknya sampai jadi monster? Sebelum menikah, si monster ini masih bisa bersandiwara. Tapi setelah menikah dan berhasil menguasai istrinya, dia langsung menanggalkan topengnya. Dia memaksa Daxi, yang tadinya adalah penulis cerita anak berbakat, untuk tinggal di rumah dan melayaninya sepenuh hati. Setiap pagi pukul 5:30, si monster harus minum jus bit tepat waktu. Suhunya tidak boleh tinggi atau rendah. Kalau salah, Daxi akan dipukul. Setiap hari sebelum pulang kerja, Daxi juga harus menyiapkan 4 lauk dan 1 sayur. Bahkan baju yang akan dipakai Daxi keluar rumah juga harus dipilih oleh si monster. Tapi setiap kali memilih, dia selalu lama. Karena luka di sini tidak bisa ditutupi, atau memar di sana tidak bisa disembunyikan. Dan si monster juga melarang Daxi memperhatikan orang lain. Bahkan seekor kucing pun tidak boleh. Untuk mengawasi gerak-gerik istrinya lebih baik, si monster sengaja memasang kamera 4K HD di rumah. Meski Daxi hidup dalam ketakutan, tapi kalau seseorang sengaja mencari kesalahanmu, kamu tidak akan bisa menghindar. Begitu si monster mulai menutup jendela rumah dan melepas perhiasan mahal di tubuhnya, itu artinya dia akan berubah jadi monster lagi. Tapi yang anehnya, dia selalu bertingkah seolah sangat mencintai Daxi. Setiap kali si monster selesai melampiaskan amarahnya, dia akan memberi Daxi hadiah mahal. Jadi, meski rumahnya besar dan mewah, itu tidak memberi Daxi rasa aman sedikitpun. Dia hanya bisa membuat ruang kecil miliknya sendiri di dalam lemari. Hanya di ruang kecil ini, Daxi merasa dirinya masih hidup. Tapi, hidup Daxi tidak selalu penuh keputusasaan. Dia punya sahabat dari SMA sampai sekarang, Xiao En. Sekarang, sahabatnya bekerja sebagai sales terbaik di konter barang mewah. Meski karena sering terluka akhir-akhir ini, Daxi sudah beberapa kali berbohong sedang dinas luar kota dan menolak ajakan jalan-jalannya. Tapi kadang hanya dengan berbicara dengannya, Daxi masih punya semangat untuk hidup. Sebenarnya, Daxi pernah mencoba menyelamatkan diri. 3 bulan lalu, dia pergi sendiri ke rumah sakit untuk pemeriksaan luka, lalu membawa berbagai laporan ke kantor polisi setempat. Tapi tepat saat Daxi akan melapor, seseorang tiba-tiba muncul. Orang itu adalah adik Qin Shushasha. Ternyata dia ditempatkan di kantor polisi, wilayah tempat Daxi tinggal. Daxi panik karena takut dilihatnya. Terburu-buru menutupi kotak dokumen dan kabur. Tapi tidak hanya dilihat Sasha. Sasha malas-malasan membiarkan dia melihat. Buru-buru menutup kotak data dan kabur keluar. Tapi hasilnya, bukan cuma Sasha yang melihat. Malangnya, dalam kepanikan, data-datanya malah berhamburan kemana-mana. Akhirnya dia lupa mengambil surat itu dari tangan polisi. Begitu melihat laporan visum, Sasha langsung tahu. Dia menebak Daxi datang untuk melaporkan kekerasan dari kakaknya. Tapi sebagai polisi, Sasha tidak. Langsung membela kakak iparnya.
가정폭력 신고해도 99%는 처벌이 어려운 경우라. 현실이 그래요. Sasha tidak menyebut nama Daxi yang ingin melapor. Tapi ini sudah peringatan yang sangat samar. Kalau Daxi berani melapor, Sasha berani menjeratnya dengan tuduhan palsu. Jadi, jalan untuk melapor sudah benar-benar tertutup. Daxi juga pernah berpikir untuk kabur. Tapi belenggu terbesarnya adalah ibunya yang sudah pikun. Daxi tidak bisa membawa ibunya kabur. Dia hanya bisa menitipkan ibunya di panti jompo. Tapi baru saja Daxi mau mengurus check-in, dia dapat SMS dari suaminya. Jelas si binatang sedang mengancam Daxi dengan ibunya. Tanpa pilihan lain, Daxi harus membatalkan rencana kaburnya. Kembali ke sisi si binatang. Hasilnya, dipukuli lagi, tentu saja. Dan tidak lama kemudian, sahabatnya Xiao En yang tahu kode pintu menemukan fakta kekerasan ini. Daxi takut suaminya tahu Xiao En pernah datang. Jadi dia membawa Xiao En ke ruang pribadinya. Xiao En terkejut dan bertanya, sejak kapan ini terjadi? Tapi Daxi hanya diam, tak mau menjawab. Melihat kalung di leher Daxi, kalung yang dia sendiri yang jual, Xiao En tiba-tiba punya dugaan mengerikan. Jangan-jangan setiap kali si binatang memukuli Daxi, dia beli hadiah dari tokoku untuknya. Dari ekspresi Daxi, Xiao En tahu tebakannya benar. Dia langsung ingin membawa Daxi ke polisi. Tapi Daxi bersikeras dia jatuh dan menolak pergi ke kantor polisi. Daxi malah balik bertanya dengan wajah hampa. Kamu pikir aku tidak melakukan apa-apa? Aku sudah coba melawan, coba lapor polisi, coba kabur, tapi tidak ada gunanya. Ujung-ujungnya aku kembali juga ke rumah ini. Tapi Xiao En tidak tega melihat Daxi menderita. Dia mengirim SMS ke Daxi, bilang kalau Daxi berubah pikiran, hubungi dia. Dia akan berusaha sekuat tenaga membantu Daxi. Keesokan harinya, Qin Shou si perencana keuangan ingin mendekati Nyonya Zhao yang sedang pameran lukisan. Dia sengaja membawa istrinya yang berlatar belakang seni ke pameran itu. Tapi Nyonya Zhao tidak mau meladeni Qin Shou. Dia juga tidak mau bahas bisnis di pamerannya. Melihat suaminya sibuk menjalin hubungan, Daxi yang sudah putus asa mulai menenggak anggur satu gelas demi satu gelas. Semakin dia mengingat hidupnya, semakin sedih hatinya. Saat Qin Shou menyadari ada yang tidak beres, Daxi sudah mabuk. Dia mengabaikan larangan suaminya, lari ke depan Nyonya Zhao dan bertingkah mabuk. Qin Shou ingin membawa istrinya pergi. Tapi saat berusaha menariknya, mereka menabrak meja anggur. Pasangan ini benar-benar membuat malu. Nyonya Zhao pasti tidak akan lagi mempercayakan uangnya pada Qin Shou. Dalam perjalanan mengantar Daxi pulang, Qin Shou dengan muka muram menginjak gas sampai habis. Dia juga melarang Daxi berteriak. Dengan hati berdebar-debar, Daxi diantar pulang. Lalu, si binatang kembali ke pameran untuk membereskan kekacauan. Tapi kalau dia kembali nanti, pasti Daxi akan dihajar habis-habisan. Daxi benar-benar muak dengan hidup seperti ini. Dia menyelamatkannya seperti dokter yang mengobati penyakit kulit. Xiao En yang menyadari ada yang tidak beres, berhasil menyelamatkan Da-11 tepat waktu. Padahal, Xiao En sendiri juga korban kekerasan dalam rumah tangga. Saat kecil, ayahnya selalu memukuli ibunya. Tapi Xiao En tidak punya keberanian melawan ayahnya. Juga tidak punya nyali melindungi ibunya. Dia hanya bisa bersembunyi di lemari bersama adiknya. Atau sekadar lari ke lantai bawah. Dia hanyalah seorang penonton yang pengecut. Dia mengira setelah dewasa dan bekerja, keadaan akan membaik. Tapi ternyata ibunya masih terjebak dalam bayang-bayang kekerasan. Dan demi keluarga, ibu tidak mau pergi. Xiao En benar-benar tidak punya cara apa-apa. Sejak tahun Da-11 juga mengalami KDRT. Xiao En hidup dalam kebingungan. Bahkan saat latihan taekwondo pun dia melamun. Padahal dia hampir dicekik sampai mati. Tapi dia lupa menepuk lantai untuk menyerah. Saat gilirannya mencekik lawan,
Lawan sudah menepuk lantai menyerah, tapi dia tidak berhenti. Pelatih Zhao Cai berhasil memisahkan mereka. Dilarang berlatih selama sebulan. Dilarang masuk ke game. Belakangan ini, Xiao Wen berkenalan dengan seseorang yang menarik. Namanya Chen Xiaobai, bos asosiasi dagang Zhenjiang. Mereka berkenalan karena sebuah jam tangan mahal. Chen Xiaobai sangat mengagumi semangat dan ketekunan Xiao Wen. Lama-kelamaan, mereka menjadi teman yang bisa saling curhat. Saat mereka sedang makan di luar, televisi menyiarkan berita. Nyonya kaya yang sering membantu target penjualan Xiao En ternyata menabrakkan diri ke mobil yang dikendarai suaminya dan kehilangan nyawanya. Meski televisi tidak menyebutkan penyebabnya, tapi Xiao En tahu. Karena saat nyonya itu datang membeli baju, Xiao En melihat bekas luka di seluruh punggungnya. Jelas, nyonya itu juga korban KDRT. Xiao En teringat sahabatnya. Dia takut Das-11 juga melakukan hal bodoh seperti itu. Jadi dia langsung menelepon Das-11. Tapi teleponnya tidak bisa dihubungi. Xiao En langsung berlari ke rumah Das-11 dan berhasil menyelamatkannya tepat waktu. Aku mati. Aku mati. Aku. Mati. Aku mati. Aku mati. Tapi sebelum Das-11 sempat menjawab, si brengsek itu pulang. Das-11 buru-buru menyembunyikan Xiao En di lemari. Karena sebelumnya Das-11 membuat masalah di pameran. Si brengsek berniat memukulinya habis-habisan. Xiao En ingin keluar menghadapi si brengsek, tapi dicegah keras oleh sahabatnya. Akhirnya dia hanya bisa menjadi penonton pasif dari penderitaan sahabatnya. Di saat genting, telepon memanggil Qin Shou pergi. Xiao En langsung keluar menghibur sahabatnya. Setelah Xiao En pergi dan Qin Shou pulang, Das-11 mengancam bunuh diri. Dia bilang kalau suaminya tidak membongkar kamera, dia akan mati hari ini juga. Aku bisa bertahan. Tapi bisakah aku bertahan hidup seperti monyet? Qin Shou benar-benar tidak punya pilihan. Akhirnya mencari alat untuk menghancurkan kameranya. Keesokan paginya, Xiao En menerima pesan dari Das-11. Dia bilang setuju dengan usulan Xiao En. Sekarang mereka sepakat dan bersiap merencanakan strategi yang matang. Yang sering membunuh pasti tahu. Membunuh itu mudah. Yang sulit adalah cara menghilangkan mayatnya. Pertama, Xiao En khusus datang bertanya pada Chen Xiaobai yang terlihat berpengalaman. Dia dengan sengaja mengalihkan pembicaraan ke beberapa hari lalu tentang wanita kaya yang bunuh diri karena KDRT. Chen Xiaobai berkata dengan santai, sang nyonya tak seharusnya mati sia-sia seperti itu. Kenapa tidak bunuh saja si pekerja bajingan itu? 잡히면 다 소용없잖아요. 들키지 않으면 되지 않을까? 죽인 걸 모르게 하거나 죽은 걸 모르게 하거나 영화를 너무 보셨네요. 시체가 없거나 사라지면 어떻게 할 거야? Kalimat itu langsung memberi inspirasi pada Xiao Wen. Dia teringat sebelumnya di wilayah Chen Xiaobai. Dia pernah bertemu seorang pekerja yang kumal. Penampilan dan kontur wajah orang itu mirip sekali dengan si binatang. Seketika, Xiao Wen tertegun. Xiao Wen bertemu pria itu lagi. Dia tahu pria itu bernama Zhang Qiang, imigran gelap tanpa paspor. Chen Xiaobai bilang mungkin dia bahkan tak punya uang untuk beli paspor. Setelah itu, Xiao Wen menyelinap saat Zhang Qiang lengah. Diam-diam merekam video dirinya. Lalu dia tunjukkan video ini ke sahabatnya. Das-11 perhatikan baik-baik, benar-benar mirip. Mirip sekali dengan suaminya. Keesokan harinya, Xiao Wen mengambil inisiatif. Dia mengajak Zhang Qiang yang terlihat jujur untuk ngobrol. 여권 들고 중국 가는 건 많은데요. 어제 큰 돈을 주시나요? 제가 제시한 금액에는 말해드리지 않는다는 의미도 포함돼 있어요. Xiao Wen terus membujuk Zhang Qiang. Daripada terus bersembunyi di Korea dan susah payah cari uang, lebih baik sekalian cari untung besar, lalu pulang berkumpul dengan keluarga. Zhang Qiang ragu-ragu lalu bertanya, pemilik paspor itu masih hidup? Das-11 yang menguping dari belakang kaget dan tak sengaja menjatuhkan gelasnya. Dia buru-buru bangun dan meninggalkan kedai. Xiao Wen meyakinkan Zhang Qiang pemiliknya pasti masih hidup. Setelah kembali ke rumah Das-11, mereka berdua sepakat Zhang Qiang akan segera setuju. Nanti, asal dia menyelesaikan tugas dengan baik, si binatang akan jadi orang hilang.
Tapi masih butuh alasan yang masuk akal agar si binatang mau pergi ke Tiongkok. Yang tak disangka, alasan itu malah datang dari si binatang sendiri. Karena di perusahaan ada yang ingin mengambil alih perwakilan Nyonya Zhao, lalu menggantikan posisinya. Si binatang gelisah sekali, lalu mulai membuka-buka akun media sosial istrinya. Dan dia melihat sosok Xiao Wen di sana. Memang pantas jadi sales andalan toko. Tiba-tiba, komputer memberitahu video pengawas sebelumnya sudah selesai diunduh. Si binatang membuka satu secara acak. Wajahnya langsung berubah muram. Lalu, diam-diam dia ambil ponsel istrinya, mengajak Xiao Wen makan atas nama Da11. Di tengah makan, dia sengaja menumpahkan anggur ke baju istrinya. Saat Da11 ikut pelayan untuk membersihkan bajunya, si binatang langsung menunjukkan wajah aslinya. Xiao Wen sama sekali tak menyangka si binatang berani memutarbalikkan fakta. Dia langsung berbohong kalau Da11 sakit, dan bilang setelah ibunya pikun, dan dia sendiri keguguran. Mental Da11 jadi agak tidak stabil. Dia memasang kamera pengawas karena khawatir dengan keselamatan istrinya. 남의 부부 일에 함부로 끼어드는 거 아닌데. 나 없으면 우리 희수 죽어요. 나도 마찬가지고. Si binatang juga malas berlagak lagi. Dia langsung mengancam Xiao Wen. Semakin kau begini, hidup Da11 semakin sengsara. Tapi kalau kau bisa menghubungkanku dengan Nyonya Zhao, hidup Da11 akan jauh lebih baik. Tapi si binatang yang sedang sombong ini tak akan menyangka peran pemburu dan mangsa sudah tertukar. Keesokan harinya, Xiao Wen datang sendiri. Nyonya Zhao sangat menyukai gadis ini. Jadi sikapnya sangat baik. Sebelumnya, Nyonya Zhao pernah berjanji akan melakukan satu hal untuk Xiao Wen. Xiao Wen pun memohon agar dia bisa bertemu dengan Qin Shou. Akhirnya, Qin Shou berhasil mendapatkan klien Nyonya Zhao. Akhirnya dia bisa angkat kepala di perusahaan. Keesokan harinya, Zhang Xiang benar-benar menelepon. Dia bilang mau ambil pekerjaan ini. Dia memutuskan pulang ke Indonesia untuk berkumpul dengan keluarga. Tapi pertemuan mereka berdua kebetulan dilihat oleh Chen Xiaobai dari lantai atas. Chen Xiaobai langsung curiga. Bagaimana mungkin dua orang yang tidak ada hubungannya bisa saling terhubung? Setelah itu, Xiao Wen mencari seutas tali. Lalu diajak Zhang Xiang ke salon tukar gaya rambut. Bahkan diberi setelan baru dari ujung ke ujung. Setelah mereka berdandan, sekilas, bukankah ini Qin Shou sendiri? Saat ini, Xiao Wen sudah punya rencana berikutnya, yaitu memasukkan kesan bahwa Qin Shou kabur, bawa uang Nyonya Zhao. 사모님 피해 보시는 게 좀 마음이 걸려. 정말 죄송한데 그 정도 액수면 노진표 회사에서 외부에 알려지지 않게 피해 보전 해줄 거야. Saat Xiao Wen, An, dan Zhang Qiang merapikan rambut, adik Qin Shou, Xia, kebetulan lewat di samping. Sekilas dia melihat mereka. Karena belakangan ini Xia sedang mempersiapkan audi promosi jadi pengawal istana presiden. Maka keluarganya tidak boleh ada masalah sedikit pun. Terlalu buruk tentu juga tidak boleh. Saat Xia ragu-ragu mau tidak mengirim SMS peringatan ke kakaknya, telepon ketua tim tiba-tiba masuk. Xia akhirnya tidak membangunkan ular tidur. Sementara itu, Da11 dan Xiao Wen juga berencana bertindak. Perusahaan Xinshou setiap bulan mengadakan makan malam cabang. Saat itu Xinshou selalu minum lebih banyak dari biasa. Itu kesempatan terbaik untuk bertindak. Dan makan malam bulan ini jatuh hari Kamis ini. Jadi Xiao Wen beritahu Zhang Qiang harus dinas luar hari Jumat. Waktu spesifiknya akan diberitahukan beberapa hari lagi. Setelah berkata begitu, dia serahkan uang muka ke Zhang Qiang. Setelah itu, Xiao Wen lari ke tempat taekwondo, berharap pelatih mau kasih dia satu kesempatan. Sejak Xiao Wen datang ke tempat itu, pelatih sudah tahu tujuan dia belajar taekwondo. Tujuannya tidak sesederhana itu. Jadi tidak peduli berapa banyak usaha dan keringat Xiao Wen, pelatih tidak pernah naikkan sabuknya. Selalu sabuk putih tingkat rendah. Sekarang, Xiao Wen mohon pelatih kasih kesempatan. Dia ingin tahu kemampuan dia sebenarnya di mana. Pelatih lihat tatapan tegas Xiao Wen. Angguk setuju permintaan ini. Dengan serius menguji kemampuan Xiao Wen. Akhirnya beri dia satu sabuk biru.
Meski pelatih tahu Xiao En akan melakukan sesuatu, tapi dia tidak banyak bicara mencegah. Cepat sampai hari makan malam Qinshu. Da11 bohong ke Qinshu. Bilang Xiao En akan temani dia jenguk ibunya. Karena Qinshu menemukan Xiao En masih ada kegunaan lain. Dia istimewa setujui permintaan perjalanan Da11. Da11 dan Xiao En berkendara ke pinggiran kota. Cari tempat kubur mayat lebih dulu. Bahkan gali lubang besar yang muat. Koper besar. Tapi yang tidak mereka tahu, Qinshu sudah diam-diam pasang pelacak di ponsel Da11. Makanya dia selalu bisa tangkap Da11 yang mau kabur. Saat Qinshu bingung, ponsel tiba-tiba terima SMS konfirmasi. Pemesanan tiket pesawatnya berhasil. Wajahnya langsung berubah. Acara makan malam tidak sempat ditutup. Langsung berdiri dan lari pulang. Tapi sebenarnya semua tadi hanya latihan Xiao Wen dan Da11. Jebakan pembunuhan asli belum sempat dipasang. Tak disangka Qinshu malah pulang lebih cepat. Seluruh rencana langsung kacau balau. 뭐야? 내일 상해 가는 비행기표. 나 혼자 그것도 편도로. 뭐야? Kemunculan Xiao En yang tiba-tiba itu membangkitkan kecurigaan di hati Qinshu. Dan benar saja, tak lama kemudian, ia menemukan tali itu tersembunyi di bawah bantal. Qinshu langsung meledak amarahnya. Disinilah keahlian taekwondo Xiao En berguna. Menahan Qinshu cukup lama. Sampai akhirnya Da11 mengambil bola kristal itu. Dan bersama Xiao En, menghabisi Qinshu dengan pukulan. Belum sempat mereka berdua mengurus mayatnya. Tetangga wanita dari bawah tiba-tiba datang membawa buah. Da11 buru-buru membersihkan noda darah di wajahnya. Hanya membuka pintu selebar celah. Dia bilang tak apa-apa. Tapi sang tetangga tetap melihat bercak darah di tubuhnya. Sepertinya mulai curiga ada yang tidak beres. Tapi setelah pulang ke rumah, tetangga itu sama sekali tak berniat melapor ke polisi. Malah, dia mengajak suaminya keluar makan tteokbokki pedas. Sementara itu, Da11 dan yang lain menemukan secari kertas di piring buah. Ternyata tetangga itu baru saja menggores mobil Qinshu. Makanya buru-buru naik ke sini. Da11 khawatir tetangga wanita itu menemukan sesuatu. Karena mungkin saja dia tahu Qinshu sedang dipukuli. Kemudian, berdua itu melanjutkan rencana semula. Memasukkan mayat Qinshu ke dalam koper hitam. Lalu menyembunyikan koper itu di dalam lemari. Mereka juga membersihkan bekas darah di rumah. Dan memformat ulang ponsel Qinshu. Keesokan paginya, Xiao An memanggil Zhang Qiang. Menggantikan pakaiannya dengan setelan jas milik Qinshu. Lalu menyuruhnya membawa koper berisi mayat itu. Dan menunggu di lokasi yang ditentukan. Agar rencana ini semakin sempurna. Xiao An juga mengambil jam tangan kesayangan Qinshu semasa hidup. Dan mengenakannya di pergelangan tangan Zhang Qiang. Selanjutnya, seluruh proses Zhang Qiang menarik koper. Dan pergi terekam jelas oleh kamera pengawas. Tak lama setelah mereka pergi, adik perempuan Qinshu, Shasha, menekan bel pintu. Dia bilang sedang bertugas lewat sini, mau minta izin pakai toilet. Saat merapikan baju di kamar mandi, Shasha tanpa sengaja melihat noda darah di cermin. Tapi dia tak terlalu memikirkannya. Lagi pula, tubuh kakak iparnya sering penuh luka. Ada noda darah di cermin itu hal biasa. Soalnya yang dipukuli kan bukan dirinya. Tapi saat sampai di ruang tamu, dia mencium aroma parfum yang sangat kuat. Da11 buru-buru menjelaskan. Kalau itu karena dia tak sengaja menumpahkan botol diffuser. Shasha tidak terlalu curiga. Aku berangkat kerja. Tadi aku telepon. Tapi kamu tidak angkat. Ada apa? Sebenarnya Shasha ingin menyuruh kakaknya agar lebih berhati-hati dengan perilakunya belakangan ini. Tapi pesan ini sulit disampaikan lewat kakak iparnya. Jadi, dia pun berdiri dan bersiap pergi. Namun tanpa sengaja, kakinya menginjak serpihan kaca dari bola kristal itu. Aku ambilkan air. Di sisi lain, Xiao Wang dan Zhang Qiang bertemu. Di parkiran bawah tanah. Di bagasi mobilnya ada koper hitam serupa. Yang disiapkan untuk mengganti koper Zhang Qiang. KIN pergi ke bank mengambil uang.
yang dititipkan Nyonya Zhao kepada Qin Shou, lalu langsung meluncur ke bandara. Sebelum pergi, Zhang Xiang memeriksa barang bawaannya sekali lagi, memastikan semuanya baik-baik saja. Tapi tepat saat itu, ponsel Qin Shou menerima pesan dari adiknya. Isinya mengatakan dia akan dikirim ke Blue House untuk menjalani pemeriksaan penugasan luar negeri. KAIN akan segera diselidiki oleh pihak terkait. Shasha buru-buru menambahkan pesan lagi. Suruh Qin Shou berhati-hati dalam bertindak selama periode ini. Setelah membaca pesan itu, Xiao En segera menghapusnya, lalu meletakkan ponsel di pot bunga di sampingnya. Setelah Komandan Zhang Qiang mendapatkan ponselnya, begitu sampai di Tiongkok, nyalakan dulu, lalu matikan, dan akhirnya buang jauh-jauh. Melihat Zhang Qiang berhasil naik pesawat, barulah Xiao En merasa lega. Akhirnya, dia dan Da-11 bergegas ke lokasi penguburan di pinggir kota. Tak disangka di jalan mereka tak sengaja menabrak seekor rusa sampai mati. Da-11 bahkan berhalusinasi melihat bangkai rusa itu sebagai Qin Shou. Meski keduanya masih trauma soal pembunuhan itu, bagaimanapun mereka cuma orang biasa. Saat mereka sibuk mengubur mayat, sebuah truk lewat di samping. Tapi, insiden kecil ini belum menimbulkan masalah. Saat sekop tanah terakhir ditaburkan, keduanya merasa sedikit lega. Keesokan harinya, Da-11 melemparkan bola kristal itu ke dalam air. Bukti cinta indah mereka. Ikut menemani tuannya ke neraka. Da-11 berdiri di tepi sungai sambil menangis histeris. Hidup seperti mimpi buruk itu akhirnya berakhir. Malamnya, untuk merayakan kebebasan yang lama dinanti, mereka menyalakan kembang api di pantai, lalu makan malam bersama. Malam yang biasa-biasa saja itu, bagi Da-11, terasa seperti kelahiran baru. Tapi Xiao Wen, begitu ada kesempatan, langsung mencari berita di ponselnya, melihat apakah mayat yang mereka kubur sudah ditemukan. Jelas keduanya akan tetap was-was. Mungkin inilah harga yang harus dibayar untuk membunuh. Pagi hari berikutnya, Zhang Xiang mengirim SMS ke Xiao Wen. Dia sudah sampai di Zhongbu dengan selamat. Ponselnya juga akan ditangani sesuai permintaan. Keduanya langsung lega. Tapi mereka tak tahu, di sisi lain, truk yang lewat tadi malam kembali muncul di dekat lokasi penguburan. Saat itu, Xiao En dan Da-11 sedang menyetir ke kota. Tiba-tiba terjadi kecelakaan parah di depan. Polisi lalu lintas meminta mereka memberi jalan untuk ambulans. Tapi saat akan pergi, polisi tiba-tiba memperhatikan noda darah di bemper mobil Xiao En. Meski Xiao En buru-buru menjelaskan itu dari rusa yang ditabrak, polisi tetap meminta membuka bagasi untuk diperiksa. Padahal di bagasi masih ada alat-alat yang mereka pakai untuk beraksi. Keduanya ketakutan setengah mati. Untungnya, saat polisi baru saja bersiap memeriksa bagasi dengan teliti, rekan kerjanya dari jauh memanggilnya keras-keras. Lalu, satu persatu mobil ambulans menerobos lalu lintas. Situasi genting yang mencekam di medan perang akhirnya bisa teratasi dengan selamat. Setelah itu Xiao En mengantar Da-11 sampai depan rumah. Da-11 pulang dan akhirnya bisa bersantai di depan TV sambil makan junk food. Da-11 bahkan hampir menangis. Xiao En membawa mobilnya ke bengkel untuk ganti bemper, lalu membersihkan bekas-bekas di bagasi. Karena Qin Shou setelah akhir pekan tidak pernah datang kerja, rekan kerjanya khawatir, lalu menelepon untuk menanyakan kabar. Da-11 berpura-pura bingung di telepon. Katanya dia juga tidak tahu Qin Shou pergi kemana. Da-11 segera menelepon Shasha duluan, bilang kalau Qin Shou menghilang. Paspor dan kopernya tidak ada di rumah. Jangan-jangan dia diam-diam kabur ke luar negeri. Shasha langsung buru-buru memeriksa catatan imigrasi. Catatan ke luar negeri dikonfirmasi. Perusahaan Lu Jinping dan wanita kalian juga tidak akan ada masalah. Tunggu saja. Seperti yang diduga Xiao En, penyelidik perusahaan dengan cepat menemukan Qin Shou beberapa hari sebelum ke luar negeri. Dia menyimpan 50 miliar won dan menarik semuanya sekaligus sebelum naik pesawat. Artinya, Qin Shou kemungkinan besar dari awal sudah berencana kabur ke luar negeri dengan uang klien. Ternyata agar suaminya tidak tahu soal uang ini, Nyonya Zhao khusus memberi kuasa pada Qin Shou untuk mengurusnya menggunakan rekening pribadinya sendiri. Hasilnya,
Sekarang Qin Shou memanfaatkan celah ini dan melarikan semua dananya. Sekarang ada catatan transfer dan bukti ke luar negeri. Tuduhan terhadap Qin Shou benar-benar terbukti. Di sisi lain, ibu mertua yang tahu anaknya hilang langsung marah-marah datang menanyai Da 11. Saat anak kesayangannya pergi, kenapa tidak langsung menghentikannya? Saat menyadari dia hilang, kenapa tidak langsung memberitahu dirinya? 저번에도 몇 번 연락 없이 주말에 나가 있다가 바로 회사로 출근한 적 있어서 또 그런 건 줄 알았어. 계란후라이 해 먹었니? 난 진표 걱정에 밥 한 톨 넘어가질 않는데 넌 진표 걱정은 되니? Sikap ibu mertua benar-benar keras dan kejam. Sama sekali tidak menganggap Da 11 sebagai keluarga. Di waktu yang sama, Shasha menemukan catatan keluar masuk negeri kakaknya. Dan di rekaman CCTV Cina melihat, dia berpelukan erat dengan seorang wanita asing. Dan seorang anak. Sebelumnya Shasha pernah melihat Zhang Qiang jalan bersama Xiao En. Ditambah wanita di rekaman ini. Dia punya selingkuhan berapa orang sih? Kapan dia bikin rumah tangga lagi di Cina? Kok kakak sama sekali tidak dengar kabarnya? Tapi apapun yang kakak lakukan, Shasha tidak boleh biarkan dia mempengaruhi masa depannya. Kemudian Shasha telepon ibunya. Bilang kakak memang pergi atas kemauannya sendiri. Nanti saat uangnya habis atau dia berubah pikiran, mungkin dia akan kembali sendiri. Keesokan harinya, Shasha temani Da 11 datang ke perusahaan Qin Shou. Baru tahu kakaknya ternyata juga korupsi uang perusahaan. Atasan bocorkan secara pribadi. Walau Qin Shou diduga korupsi dan kabur, tapi demi menjaga nama baik perusahaan, mereka tidak akan pilih melapor ke polisi. Di permukaan, mereka beri hukuman skorsing dan pemecatan sebagai pertimbangan untuk Qin Shou. Kalau keluarga ingin buktikan dia tidak bersalah, bisa laporkan sendiri ke polisi. Qin Shou mohon tunggu sebentar. Penampilan Haksi tidak bikin Shasha curiga sedikit pun. Dan karena Shasha mau masuk Blue House, dia sama sekali tidak mau ada masalah tambahan. Ada rekan kerja bilang, Qin Shou mungkin difitnah. Hasilnya, Shasha tanpa pikir panjang langsung lempar kartu nama yang diberikan ke tempat sampah. Kemudian untuk putuskan kemungkinan kabarnya bocor, Shasha datang ancam Da 11. Jangan sekali-kali berpikir untuk ajukan cerai sekarang. Nanti orang akan curiga padamu, mengira kalian berdua berkomplot untuk menipu uang bersama. Kamu paham, kan? Setelah Da 11 pergi, Shasha diam-diam telepon seseorang. Tanya surat persetujuan pemeriksaan keluarganya. Bisa diserahkan hari ini. Sementara Da 11 telepon Xiao En. Dengan hati ringan berkata, barusan semuanya sudah selesai. Hanya sampai sekarang, Da 11 masih merasa agak tidak nyata. Apakah mimpi buruk itu benar-benar sudah berakhir? Apakah dia benar-benar mendapatkan kebebasannya kembali? Tapi rumah mewah yang kosong mengingatkannya. Mimpi indah ini memang nyata. Urusan Qin Shou benar-benar selesai. Hidupnya akhirnya akan kembali tenang. Setelah menelpon, Da 11 pergi ke toko baju wanita. Dia berdiri lama memandang etalase. Da 11 tidak tahu sudah berapa lama dia tidak memakai. Sudah lama aku tak memakai baju yang benar-benar aku suka. Meski baju cantik ini tak bisa menutupi lebam di kakiku. Tapi pegawai toko itu malah terseduh-seduh memujiku. Bilang aku cantik. Da 11 terdiam sejenak, matanya tiba-tiba terasa panas. Akhirnya, dia bisa kembali jalan-jalan dan curhat dengan sahabat baiknya. Seperti masa SMA dulu, tertawa-tawa membicarakan hal sepele. Hidupnya tiba-tiba punya keberanian dan kehangatan untuk terus berjalan. Malamnya, Xiao Wen termenung mengingat senyuman di wajah Da 11. Tiba-tiba dia teringat sesuatu, buru-buru membuka foto-foto di ponselnya. Hasilnya, dia sedih menemukan bahwa di semua foto itu, ibunya ternyata tak ada satu pun yang tersenyum. Xiao En membeku di tempat, jari-jarinya gemetar halus. Dia akhirnya paham. Selama bertahun-tahun ini, ibu tak pernah benar-benar bahagia. Kekejaman yang ayah timpakan telah melahap semua kebahagiaannya. Xiao En yang sudah tersadar langsung menyetir pulang ke kampung halaman, menghadang ayahnya saat sedang lari pagi. Tapi, aku sudah melihat semua foto bersama ibu, dari TK sampai wisuda. Tak ada satupun di mana dia tersenyum. Xiao En menatap ayahnya dengan marah, menuding ketidakbertanggunganannya terhadap ibu dan keluarga. Bertahun-tahun, 수십 년을 아빠가 엄마한테 지은
별 시덥지 않은 걸로 집안 또 들쑤시려거든. 당장 올라가. 이게 어떻게 시덥잖은 거예요? Adikku dan ibu hidup di neraka yang ayah ciptakan. Bernapas pun harus hati-hati. Xiao En ingin melihat senyuman cerah ibu. Sekali saja pun tak apa. Xiao En memberi peringatan serius pada ayah. Kalau setelah ini berani memukul ibu sekali lagi, dia akan membawa ibu dan adiknya pergi dari sini untuk selamanya. Setelah memperingati ayah, 우리가 슬퍼할 것 같아요? Xiao En masuk ke kamarnya sendiri. Dia membuka lemari dan mengulurkan tangan, menarik dirinya yang penuh ketakutan dari dalam lemari. Lalu Xiao En memberitahu ibu, dia akan membuang lemari itu. Sebenarnya ini sudah lama ingin dilakukannya. Hanya sampai sekarang dia benar-benar memutuskan. Cepat sekali lemari itu dibuang di pinggir jalan. Adiknya juga membuka lemari dan berkata, "Kakak, kamu hebat." Setelah itu, Xiao En mengajak ibu jalan-jalan dan berbelanja. Akhirnya dia melihat ibu tersenyum. Dengan tulus, senyuman yang sudah lama tak terlihat. Meski hanya perubahan kecil, tapi itu membuat Xiao En puas dari dalam hati. Beberapa hari kemudian, Xiao En datang meminta maaf pada Nyonya Zhao. Tapi Nyonya Zhao menyuruh Xiao En tak usah menyalahkan diri. Ternyata perusahaan Kinshou sudah mengganti kerugiannya. Lagi pula, dibandingkan mengambil risiko kehilangan klien besar seperti Nyonya Zhao, lebih baik mengganti 5 miliar won. Apalagi Nyonya Zhao tak peduli soal uang. Dia hanya khawatir suaminya tahu berapa banyak uang saku yang dia sembunyikan. Mendengar itu, Da 11 juga lega. Yang penting tak ada orang lain yang terseret. Karena bertahun-tahun dikurung suami di rumah, Da 11 bertekad untuk kembali bekerja. Dia ingin pergi ke tempat yang belum pernah dikunjungi, melakukan hal yang belum pernah dicoba. Xiao En langsung tersadar, ini kan kesempatan bagus. Maka, dia segera membawa Da 11 ke toko Chen Xiaobai. Xiao En pun memperkenalkan Da 11. "Bos, ada yang perlu saya lakukan. Pengiriman Sungai Yangtze tiba-tiba dilarang. Tapi Sungai Yangtze masih mengirim barang." "Oh, iya." Meski Chen Xiaobai merasa ada yang aneh, tapi dia tak banyak bicara. Dengan sigap dia menawarkan Da 11. 장강안에서 배달하던 직원. Pekerjaan sebagai pengawas gudang. Keesokan harinya, Xiao En sedang rapat di perusahaan. Tapi belum sempat banyak bicara. Dia malah dengan sigap memberikan 11-an. Sebuah pekerjaan yang cukup keren. Keesokan harinya, Xiao En sedang rapat di perusahaan. Tiba-tiba telepon dari polisi datang. Dadanya langsung sesak. Dia kira kasus Kinshou terbongkar. Ternyata polisi hanya minta bantuannya untuk menyelidiki kasus kematian wanita kaya itu. Karena orang terakhir yang ditemui wanita itu sebelum meninggal adalah Xiao En. Suami wanita itu adalah VIP perusahaan. Atasan Xiao En diam-diam berpesan padanya agar jangan bicara sembarangan ke polisi. Awalnya Xiao En takut melawan atasan. Tapi malamnya, suami wanita itu kirim keranjang buah. Seolah Xiao En sudah membantunya. Xiao En marah sampai lempar keranjang buah. Setelah Daxi pulang kerja, Xiao En ajak dia dan Chen Xiaobai makan. Tak disangka, atasan perusahaannya sedang makan dengan suami wanita kaya itu. Xiao En muak melihatnya. Langsung buru-buru masuk ke toilet. Tak disangka, si direktur ikut masuk. "Waktu itu aku kecewa padamu. 외면한 거 Aku terus menyesal. Besok aku ke kantor polisi. 내일 경찰서 가서 Aku akan buktikan." Tanpa bicara panjang, 这让二话不说就 direktur langsung menyerangnya. Meski Xiao En bertahan sebentar, tapi akhirnya kewalahan juga. Di saat genting, Chen Xiaobai datang menyelamatkan. Langsung cekik leher si direktur. Kalau dia tak mau bisnisnya bangkrut, lebih baik pergi sekarang. "Bantu aku. Terima kasih. Sayang, selamat datang kembali." Keesokan paginya, Xiao An langsung ke kantor polisi beri keterangan. Meski bukti fisik Xiao An hilang, tapi kasus direktur yang aniaya istri hingga bunuh diri langsung trending. Polisi buka kembali penyelidikan menyeluruh. Tapi tetangga yang dikirimi jeruk Daxi. Saat ditanya anaknya soal Kinshou, apakah baru-baru ini tidak terlihat? Dia hanya jawab dingin. Mungkin lagi pergi main. Tapi saat hidup mulai membaik, masalah baru muncul. Malam itu,
Daxi tidur gelisah. Tiba-tiba dia ketakutan melihat pintu perlahan terbuka. Saat melihat siapa di balik pintu, rasa takut yang menusuk menyelimuti tubuhnya. Ternyata Zhang Qiang. 뭐 일을 할 건데? 내가 집인 남편이 살아 돌아왔다고. Rupanya sikap pengecut Zhang Qiang dulu hanya pura-pura. Dia sudah tahu Daxi dan Xiao Wen mau bunuh orang dan memanfaatkannya untuk hilangkan korban. Tujuan Zhang Qiang kembali kali ini adalah memeras uang dalam jumlah besar. Dia keluarkan HP Qinshu, HP yang sudah diformat Xiao En. Tapi Zhang Qiang pulihkan semua datanya. Lalu dia paksa Daxi buka brankas. Tapi Daxi sama sekali tidak tahu sandinya. Coba 2 kali tetap gagal. Zhang Qiang suruh dia buka sebelum besok. Dan beri 3 miliar uang tutup mulut. Atau siap-siap masuk penjara. Tapi saat Zhang Qiang mau pergi, dipanggil Pak Satpam. Ternyata waktu itu ibu Qinshu titip pesan. Kalau lihat anaknya, telepon dia. Tapi Zhang Qiang tak mau ketahuan. Langsung tipu Satpam ke area blind spot. Lalu bunuh Satpam itu. Daxi yang ketakutan terpaksa ingatkan Zhang Qiang untuk hindari area CCTV kompleks. Setelah keluar kompleks, Zhang Qiang telepon Xiao En. 저희 집에 갔었는데 하긴 뭐야? 희수 만났어? 35, 5일. 서둘러라. Kalau tidak menurut, akan laporkan kasus pembunuhan mereka ke polisi. Xiao En tidak bisa menghubungi Daxi sepanjang malam. Gelisah seperti semut di atas wajan panas. Dia segera menelepon Chen Xiaobai. Menanyakan apakah Daxi sudah berangkat kerja. Bahkan menanyakan alamat lama Zhang Qiang. Chen Xiaobai dengan cepat mencium sesuatu yang tidak beres. Lalu pergi mencari informasi dari Yuan Gongyi. Dia tahu bahwa Zhang Qiang memang baru saja kembali beberapa hari lalu. Dan Daxi tidak pulang semalaman. Sebenarnya karena takut Zhang Qiang datang lagi. Setelah mengisi daya ponselnya di toko servis, dia segera menelepon Zhang Qiang, mengatakan bahwa dia sudah membuka brankas. Di sisi lain, Xiao En akhirnya menemukan Daxi. Setelah berdiskusi, Daxi ingin menyelesaikan masalah dengan uang. Tapi Xiao An sama sekali tidak setuju. Orang seperti Zhang Xiang yang serakah, sekali mulai diberi uang, hanya akan memeras lebih ganas lagi. Sementara itu, setelah ibu mertua mendengar kabar kematian Satpam, dia langsung menemui putrinya, Shasha. Ternyata, dia juga menyuruh Satpam itu untuk mengawasi menantunya, Daxi. Karena ibu mertua merasa Daxi sangat mencurigakan. Sejak Qinshu hilang, kondisi Daxi malah semakin membaik setiap hari. Sama sekali tidak seperti wanita yang baru kehilangan suami. Kamu sendiri tidak curiga? 오빠는 의심스럽지 않게? 어디다가 우리 친표를 갖다 붙여? Saat datang untuk memeriksa rekaman CCTV kompleks, Shasha merobek catatan pergerakan Daxi yang dibuat Satpam. Lalu, Shasha terkejut melihat bayangan kakaknya di video. Hatinya langsung panik. Takut hal ini memengaruhi karirnya. Jadi, saat bersama juniornya melihat rekaman CCTV, saat lawannya sementara pergi, dia diam-diam menghapus cuplikan yang diduga bayangan kakaknya. 적어도 내 인사 결정은 난 다음에. Di sisi lain, saat Xiao Wen sedang bekerja di perusahaan, Zhang Qiang tiba-tiba muncul, mengatakan dia sama sekali tidak peduli dengan hidup matinya Qinshu. Asal dapat uang, dia akan menghilang selamanya. Lalu Zhang Qiang pergi ke acara. Ibu Qinshu membawa ponsel Qinshu, meniru nada bicaranya untuk meminta uang dari ibu mertua. Ibu mertua sama sekali tidak menyadari keanehan. Dengan patuh menaruh sejumlah besar uang tunai di tempat yang ditentukan. Sementara itu, Chen Xiaobai juga melacak pergerakan Zhang Qiang. Saat menemukan Zhang Qiang, orang itu sudah mabuk berat. Dan di sampingnya ternyata ada sejumlah besar uang. Chen Xiaobai menggunakan uang itu untuk membayar tagihan. Saat membantunya membereskan barang-barang, dia menemukan 2 ponsel di lantai. Wallpaper salah satunya ternyata foto bersama Qinshu dan Daxi. Dari karyawan Lao Wei, dia mendapat informasi Zhang Qiang baru-baru ini terus memeras 2 wanita. Tepat saat itu, Zhang Qiang berdiri dengan goyah karena mabuk, mulai menghina mantan atasannya dengan sombong. 여보 있어. 그것도 2개나. 내 거, 그 인간의 거. 이봐 어디 가?
Setelah kembali, Chen Xiaobai merenung sebentar. Dengan cepat menyimpulkan urutan kejadiannya. Beberapa waktu lalu, Xiao En pernah bertanya padanya tentang cara membunuh tanpa ketahuan. Setelah itu, dia mulai sering kontak dengan Zhang Qiang. Jelas Xiao En dan Daxi bekerja sama membunuh Qin Shou. Sebagai bos yang bertanggung jawab, Chen Xiaobai hanya bisa mulai mencari orang untuk membantu membereskan masalah karyawannya. Sementara itu, Xiao En mengira Zhang Qiang tidak tahu di mana mayatnya dikubur. Masih berpikir untuk mengambil ponsel Qin Shou. Sebelum Zhang Qiang menemukannya, mereka segera bertindak terpisah. Xiao En menyuruh orang mengikuti pergerakan Zhang Qiang. Sementara Daxi membongkar paksa brankas di rumah. Namun saat itu, Zhang Qiang sudah menggunakan pelacakan di ponsel Qin Shou. Menemukan lokasi di pinggiran kota itu. Dia menemukan bahwa Daxi juga pernah datang ke sini. Sehari sebelum Qin Shou meninggal. Dia langsung menyimpulkan, inilah tempat mayat itu dikubur. Tak lama kemudian, Xiao En menerima sebuah video. Zhang Qiang di lokasi kuburan itu, mengacungkan ponselnya menantangnya. Seketika, rasa dingin merayap di hati Xiao En. Malam itu juga, Zhang Qiang dan Xiao En sepakat untuk mengambil uang bersama. Adegan ini kebetulan terlihat oleh Xia tanpa sengaja. Dia diam-diam mengikuti mereka dari belakang. Tepat saat itu, rekan kerja Xia menelepon. Katanya, malam saat satpam itu dibunuh, melalui dashcam kendaraan, tertangkap sosok Da-11. Di satu sisi, masa depannya. Di sisi lain, kakaknya. Tanpa ragu, Xia memilih yang pertama. Dia kembali untuk mengurus video dashcam itu. Mobilnya belum jauh melaju. Telepon dari ibunya sudah datang. Ibunya bilang, anaknya kemarin minta uang untuk Yabi. Tapi saat melihat pesan Zhang Qiang yang dikirim ke ibunya, Xia semakin merasa ada yang tidak beres. Dia mencari riwayat chat sebelumnya dengan kakaknya. Dan langsung menyadari, gaya bicara keduanya sama sekali berbeda. Sementara itu, Zhang Qiang menyadari Xiao Wen sedang menuju ke suatu lokasi asing. Maka terjadilah konflik sengit di antara mereka. Mobil mereka kehilangan kendali dan terlempar dari jalan. Setelah memukul Xiao En pingsan, Zhang Qiang kembali ke jalan untuk menahan mobil. Dan ternyata, tanpa sengaja menabrak Xia. Sikap Zhang Qiang yang tidak mengenalinya langsung membuat Xia yakin tebakannya benar. Tapi Xia tidak bersuara. Dia diam-diam mengamati setiap gerak-geriknya. Namun di tengah perjalanan, Zhang Qiang teringat, dia pernah melihat foto wanita ini di ponsel binatang itu. Dan ternyata, dia adalah seorang polisi. Merasakan ada yang salah, Zhang Qiang langsung mencoba membuka pintu dan melompat. Tapi Xia lebih dulu menyadarinya. Zhang Qiang bukanlah tandingan Xia. Dengan cepat, dia ditaklukkan dan ditangkap. Kemudian, Xia menemukan ponsel kakaknya di tubuh Zhang Qiang. Dan mengetahui, dia terus berhubungan dengan iparnya, Da-11. Kakakku meneleponku. Ibuku meneleponku. Kakak yang menyuruhmu meneleponku. Kukira itu kamu. Di sisi lain, Xiao En tak kunjung menjawab telepon. Da-11 gelisah bukan main. Terpaksa mencoba menghubungi nomor Zhang Qiang. Tapi dia sama sekali tidak tahu. Yang mengangkat telepon di seberang sana adalah Xia. Xia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tapi di dalam hatinya, kecurigaan mulai tumbuh. Kakaknya seharusnya sudah tewas. Dan iparnya, Da-11, pasti terlibat. Maka dia segera menuju ke pos satpam kompleks untuk memeriksa rekaman CCTV. Dan menemukan, orang yang meninggalkan rumah Da-11 sebelum ke luar negeri sama sekali bukan kakaknya. Karena di leher orang ini ada tato yang sangat mencolok. Semua memperhatikan, saat Zhang Qiang pergi, koper yang ditariknya terlihat sangat berat. Tapi koper yang terekam di CCTV bandara justru terlihat ringan. Berkat kepekaan profesionalnya, Xia langsung menyadari kakaknya berada di salah satu koper itu. Kemudian, di ponsel Zhang Qiang, Xia juga menemukan video yang dikirimnya ke Xiao En. Sebelumnya, Xia selalu mengira Xiao En adalah selingkuhan kakaknya. Hingga di ponsel kakaknya, dia melihat foto pernikahan mereka berdua. Barulah Xia akhirnya tersadar. Xiao En dan Da-11 ternyata sahabat karib. Jelas, mereka berdua bekerja sama membunuh kakaknya. Di sisi lain, karena Chen Xiaobai terus menyuruh orang mengawasi pergerakan Xiao En, dia bisa membawanya kembali dengan aman tepat waktu. Namun, setelah memberi perintah keras pada mereka,
Chen Xiaobai melarang mereka ikut campur lagi dalam urusan Zhang Qiang. Dia akan cari orang sendiri untuk mengirim Zhang Qiang keluar. Lagi pula, dulu Zhang Qiang bahkan bisa menipunya. Apalagi dua gadis muda yang jelas bukan lawannya. Sementara itu, Xia membawa Zhang Qiang ke gudang keluarga Moshi. Setelah memastikan Zhang Qiang tidak punya salinan bukti, langsung memaksanya menelan sejumlah besar pil tidur. Bahkan dengan alasan mobilnya bermasalah. Dia menukar mobil dengan Moxing. Xia juga khusus mengingatkan Moxing. Mobilnya sering masuk ke TKP. Baunya akan agak aneh. Sebaiknya jangan pergi ke carwash akhir-akhir ini. Di waktu yang sama, Chen Xiaobai cepat menemukan. Pada malam Zhang Qiang kabur. Xia terus mengikutinya diam-diam dari belakang. Dan saat Zhang Qiang naik mobil Xiao An, mobil Xia terparkir tidak jauh dari sana. Ternyata dari awal dia sudah tahu. Sekarang Xia dan Zhang Xiang hilang tanpa kabar. 문제를 알았으면 너한테 전화부터 했을 텐데. 전화 없었어. 나 어제 밤에 장강한테 전화했었는데 장강이 아무 말도 안 하고 끊었어요. Chen Xiaobai menyimpulkan Zhang Xiang pasti ada di tangan Xia. Keesokan harinya, Xia lulus wawancara di Blue House. Masa depannya cerah. Zhao Xi khusus mengingatkan Xia, selama bekerja di sini, harus bisa mengendalikan orang di sekitarnya. Kalau tidak, sehebat apapun kemampuannya, asal reputasinya ternoda, Blue House tidak akan memberi keringanan. Jadi Xia tidak boleh biarkan kematian kakaknya menghancurkan masa depan yang susah payah diraihnya. Dia harus singkirkan variabel-variabel itu untuk selamanya. Tapi tak lama, Daxi menemukan Xia pernah menyelidiki rumahnya. Panik, dia langsung melukai dirinya sendiri. Tapi saat itu, mertuanya menelpon. Daxi terpaksa datang ke rumah mertua dengan luka. Baru saat itulah Daxi benar-benar paham. 집에 왔구나. 네? 진표. 맞지? Semua lukanya selama ini, mertuanya tahu itu ulah anaknya sendiri. Tapi Liming yang juga pernah menderita kekerasan rumah tangga, pura-pura tidak tahu saat menantu perempuannya diperlakukan sama. Di sisi lain, anak buah Chen Xiaobai menemukan Xia menukar mobil. Menebak Zhang Xiang kemungkinan besar disembunyikan di mobil yang sudah ditukar itu. Tapi Xiao En di sisi Chen Xiaobai juga dapat kabar ini. Meski Chen Xiaobai berulang kali menyuruhnya jangan gegabah, Xiao En tetap diam-diam bergerak. Dengan memanfaatkan statusnya sebagai karyawan department store, dia mengunjungi Ibu Qin Shou. Dengan alasan menelepon, dia menyelinap ke parkiran bawah tanah dan memindahkan Zhang Qiang diam-diam ke mobilnya. Chen Xiaobai mengejar Xiao Wen sampai ke pinggir kota. Marah-marah menegurnya karena terlalu ceroboh dan gegabah. Dia bertanya, mau dibawa kemana Zhang Qiang ini? Setelah itu, Chen Xiaobai mencari banyak orang. Berencana malam ini mengirimkan Zhang Qiang beserta mayat Qin Shou diam-diam keluar dari Korea. Dia sementara mengurung Zhang Qiang di sebuah gudang dan khusus berpesan pada anak buahnya Lao Wei untuk menjaganya ketat. Sementara Xia pulang ke rumah ibunya, menemukan Zhang Qiang di gudang sudah hilang. Diketahui ada orang dari department store yang datang. Pastilah Xiao En. Dia berpikir keras lama sekali. Akhirnya menemukan solusi sempurna yang tidak akan mempengaruhi kehamilannya. Setelah ketahuan memakai uang suaminya Qin Shou secara ilegal, Daxi melukai dirinya sendiri berpura-pura jadi korban kekerasan rumah tangga untuk mengancam Qin Shou. Akhirnya karena menginginkan lebih banyak uang, Daxi bersekongkol dengan sahabat lamanya, Xiao En. Da11 dan sahabat lamanya Xiao En berkomplot bersama. Tiki membunuh suaminya yang sangat mencintainya, lalu mengubur mayatnya. Tiki membunuh suaminya yang sangat mencintainya, lalu mengubur mayatnya. Tak lama kemudian, Zhang Qiang terbangun di dalam gudang. Dia pura-pura haus, meminta Lao Wei mengambilkan air. Lalu saat Lao Wei mendekat, Zhang Qiang melilitkan kakinya dengan erat, berhasil melumpuhkan Lao Wei. Saat mobil tiba di tujuan, Zhang Qiang dengan kejam membunuh Lao Wei. Saat itu juga, Xia tiba-tiba muncul di hadapan Zhang Qiang. Zhang Qiang langsung menawarkan lokasi mayat binatang itu sebagai tebusan. Meminta 3 miliar won dari Xia. Xia langsung menyetujui. Tak lama, kabar pelarian Zhang Qiang sampai ke telinga Chen Xiaobai. Dia khawatir Xiao En dan Da11 dalam bahaya, lalu menyuruh mereka berdua kembali ke perusahaan untuk sementara. Di sisi lain,
Zhang Qiang membawa Sasha ke pinggir kota. Setelah menggali dengan sekop, yang terangkat hanya bangkai rusa. Yang tidak Sasha ketahui, koper hitam berisi mayat kakaknya tepat berada di bawah bangkai rusa itu. Akhirnya, Sasha mengirim SMS ancaman ke Da-11, mengancam nyawa Xiao En dan ibu Da-11, memaksa Da-11 mengakhiri hidupnya sendiri. Kalau tidak, orang yang Da-11 sayangi akan dibunuh. Da-11 sadar, semua masalah ini bermula darinya. Dia tak mau lagi menyusahkan Xiao En dan ibunya. Akhirnya dengan berat hati menyetujui permintaan Sasha. Da-11 menulis pengakuan sesuai petunjuk Sasha. Sementara Sasha mengawasi dari luar mobil. Tepat saat itu, Sasha tiba-tiba mendapat telepon dari ibunya. Katanya, polisi datang menyelidiki ke rumah ibu. Rupanya, adik kelas Sasha curiga ada yang tidak beres. Dari laporan dan foto luka yang ditinggalkan Da-11, dia memastikan Da-11 benar-benar mengalami KDRT. Lalu di rekaman CCTV, dia menemukan jejak penghapusan yang disengaja, mengaitkan hubungan binatang itu dengan Sasha. Adik kelas itu langsung yakin binatang itu terkait kasus pembunuhan satpam. Makanya rumah ibu Sasha diselidiki. Tak ada pilihan, Sasha harus pulang dulu. 소인자 울려도 받지 말고 전화도 받지 말고 경찰 돌아가면 바로 우리 집으로 가세요. 니네 집에 왜? Tapi keesokan harinya saat kembali ke rumah Da-11, dia terkejut menemukan Da-11 hilang. Ternyata tadi malam saat Sasha pergi, dia berpapasan dengan Chen Xiaobai yang baru tiba. Sekarang Da-11 sudah lepas dari bahaya maut. Setelah itu, Xiao En menghubungi Sasha, mengajaknya bertemu. Jelas, berdebat dengan sampah masyarakat itu percuma. 노진표 죄 다 알면서 적어도 너 하나라도 모른 척 쌩까지 않았으면 노진표 안 죽었어. Sesampai di rumah, Xiao An mengambil buku catatannya, yang khusus mencatat info tamu. Cepat-cepat menemukan target, istri seorang anggota Dewan Dansa. Tapi Xiao An punya firasat Sasha akan menyerangnya. Benar saja, Sasha memanfaatkan kewenangannya sebagai polisi, sengaja memfitnah Xiao En menerima suap dari supplier, langsung menangkapnya ke kantor polisi, dan diinterogasi langsung oleh Sasha. Tepat saat Sasha merasa paling jago, mengira kemenangan sudah di tangannya, telepon dari atasan langsung tiba. Atasan menanyai Sasha apakah benar membantu kakaknya pelaku ekonomi kabur ke luar negeri, dan menekan perusahaan untuk menutupi fakta. Atasan memberi Sasha 1 jam untuk datang memberi penjelasan. Masalah KDRT saja belum kusebut. Masih banyak lagi yang lain. Masih banyak hal yang harus dilakukan. Chen Xiaobai berhasil membebaskan Xiao En dari tahanan. Lalu menyuruhnya segera menyiapkan paspor untuk dirinya dan Da-11. Dan begitu mereka berhasil naik pesawat, kekacauan yang tersisa akan dia tangani sendiri. Di saat yang bersamaan, Sasha menerima telepon panik dari ibunya yang meminta tolong. Langsung membuatnya hancur di tengah jalan raya. Setelah itu, dia buru-buru kembali ke rumah ibunya. Saat itu Zhang Qiang sudah tewas. Beberapa jam sebelumnya, ibu mertua yang sedang mabuk pergi ke gudang untuk mengambil sesuatu. Dia tak sengaja melihat Zhang Qiang yang terkunci di dalam. Awalnya dikiranya itu adalah anaknya sendiri. Tapi begitu Zhang Qiang membuka mulut, si ibu mertua langsung tahu itu bukan dia. Zhang Qiang terus menggumamkan bahwa si binatang sudah mati, membuat hati ibu mertua mendidih marah. Dia mendesak, menanyakan di mana anaknya yang sebenarnya. Karena amarahnya, ibu mertua itu membunuh Zhang Qiang. Setelah itu, Sasha dan ibunya buru-buru memasukkan mayat Zhang Qiang ke dalam bagasi mobil, berencana membuangnya di tempat sepi. Tapi mereka sama sekali tidak menyangka. Semua ini diikuti dari awal oleh anak buah Chen Xiaobai. Chen Xiaobai awalnya berniat menangani Sasha dan ibunya sendiri. Tapi Xiao Wen maju sendiri, meminta agar dia yang menyelesaikan semua ini. Dulu dia selalu jadi penonton. Sekarang Xiao Wen tidak mau lagi seperti itu. Melihat ketegasan di mata Xiao Wen, Chen Xiaobai akhirnya mengangguk setuju. Kemudian, Xiao Wen mengendarai mobil mengikuti diam-diam. Sampai mobil Sasha dan ibunya masuk ke jalan utama kota. Dia menginjak pedal gas sekuat tenaga dan menabraknya dengan keras.
Bagian belakang mobil Xia langsung terbuka. Mayat Zhang Qiang pun terbuka di depan umum. Kini, Xia ingin menutupi atau memperbaiki. Sudah tidak mungkin lagi. Dan tepat saat kecelakaan ini terjadi, Da-11 dengan sukarela pergi ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. Dia tidak mau lagi menyusahkan Xiao En. Jadi dia memikul semua tuduhan kejahatan sendirian. Akhirnya, Xia dan ibunya membayar. Untuk perbuatan mereka sendiri. Menerima hukuman-hukum yang setimpal. Tapi kemudian, Xiao En juga mengakui kejahatannya. Dia ingin bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan. Membunuh ya membunuh. Tapi Chen Xiaobai bukan orang sembarangan. Dia segera mencari tim pengacara terkuat di seluruh Seoul untuk membela mereka. Mengetahui tentang Xiao En dan Da-11, Nyonya Zhao, tetangga Song Juzi, dan sang kurator. Semua tersentuh oleh kisah keduanya. Di pengadilan beberapa waktu kemudian, Xiao En dan Da-11 sama-sama memberikan pernyataan terakhir. Da-11 berkata, selama hidup bersama suaminya, dia setiap saat ingin mati. Baru kemudian dia sadar, hanya dengan membunuhnya dia bisa hidup. Sementara Xiao En berkata, waktu kecil dia selalu mengabaikan penderitaan ibunya. 그런 거라고 생각했는데 나중에 알았습니다. 그게 제 방관과 외면의 시작이었다. Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah pertarungan seorang diri. Diam dan berpura-pura tidak melihat di samping keluarga juga sebuah kejahatan. Dan bisa menyebabkan tragedi. Pernyataan tulus ini sangat menyentuh Hakim dan Ibu Xiao En yang duduk di bawah. Karena didampingi tim pembela terkuat. Akhirnya hukuman untuk mereka berdua tidak terlalu lama. Setelah itu, Ibu Xiao En pindah bersama anaknya. Memutuskan hubungan sepenuhnya dengan suami yang kasar. Entah berapa lama kemudian, Xiao En dan Chen Xiaobai sudah menunggu di depan pintu penjara. Menyambut Da-11 yang telah bebas. Hanya saja, selama masa hukumannya, Ibu Da-11 akhirnya meninggal. Tapi kemudian, ketiganya mulai berjuang keras di luar sana. Membangun karir mereka masing-masing. Daxi dan Xiao En pun menyambut babak baru dalam hidup mereka. Dan disinilah kisahnya berakhir. Baik di film maupun di dunia nyata. Diamnya banyak orang justru menjadi kaki tangan kekerasan dalam rumah tangga. Sikap, itu urusan mereka, inilah yang membuat pelaku semakin leluasa berbuat semena-mena. KDRT bukan sekadar urusan rumah tangga. Itu adalah kejahatan. Baik korban maupun saksi. Jangan pernah memilih untuk diam. Satu peringatan, satu uluran tangan. Seringkali bisa mengubah nasib seseorang. Dan yang paling berharga dari film ini adalah ia tidak menggambarkan perlawanan sebagai balas dendam yang sempurna. Membunuh punya konsekuensi, hidup dalam ketakutan. Dan segudang masalah yang menyusul. Pada akhirnya, keduanya pun menghadapi konsekuensi hukum atas tindakan mereka. Tapi meski begitu, mereka berhasil merebut kembali hal yang paling penting. Kebebasan yang sesungguhnya. Nah, sampai di sini dulu video kita hari ini. Terima kasih sudah menonton. Like, komentar, dan subscribe kalian adalah dukungan terbaik untuk kami. Sampai jumpa di video berikutnya.